Jelang 17 Agustus di IKN ya begitu banyak yang kemudian mereka lakukan, salah satunya adalah renovasi atau perbaikan di depan IKN. Karena nampaknya ini terlalu dipaksakan sebenarnya. Kenapa 17 Agustus ini tidak di Jakarta saja dibandingkan dengan IKN? Apakah seorang Jokowi ingin membuktikan bahwa inilah karya saya? Apakah ingin membuktikan bahwa inilah yang kemudian dilakukan saya? Walaupun ya beban APBN-nya sangat tinggi. Tapi nampaknya ketika melihat dengan suasana yang ada begitu kan ya, update terbaru dari IKN ini saya rasa memang karena masih baru mungkin kelihatannya bagus dan pengambilan gambarnya dari atas dan itu aja mereka begitu. Coba kita lihat saja pengambilan gambarnya di jalan, pintu masuk ya dari IKN, terus kemudian di belakang IKN ya masih belum selesai begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung bahwa dalam situasi dan kondisi ini begitu kan bisa masyarakat bisa melihat di sana masih belum selesai ya mungkin salah satunya adalah pertama begitu kan ya karena pergantian ketua. Jadi Pak Bas itu lagi mengkonsep bagaimana 17 Agustus ini sukses, kira-kira seperti itu. Ya nampaknya update kami begitu kan ya dari hasil penelusuran dari berbagai referensi. Maka kemudian di IKN itu ya mengapa sekarang itu pembangunan di belakang agak di stop terlebih dahulu karena dipusatkan pada 17 Agustus ini. Nah, saya kira kalau ini terjadi mangkrak, wah ini buang-buang anggaran di situ begitu kan ya. Jadi potretnya itu adalah seharusnya kan pintu masuk dari IKN di jalan raya lalu kemudian masuk ke IKN itu masih nuansanya masih berbentuk tanah, ada yang masih serabutan dan sebagainya begitu kan. Makanya saya berpikir bahwa kalau IKN ini update-nya seperti ini, saya kira ya lihat saja ke depan apakah ini seperti ini terus atau bagaimana. Ya seperti ini ya cuplik. Gelagat sengkarut masalah proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah tercium oleh Eko Cahyono sejak tahun lalu. Peneliti senior pada Segoyo Institute itu tahu lantaran sedang digandang Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN untuk menelisik kerugian masyarakat adat yang disebabkan pembangunan IKN. Pernyataan Eko tersebut berbasis temuan bahwa masyarakat adat tidak diajak berembuk dan tanpa adanya pelibatan bermakna untuk membangun ibu kota di Kabupaten Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Tak mengherankan bila ia menyimpulkan dalam penelitiannya memproyekkan IKN hanya dibangun oleh elit sebagai agenda politik untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga terjadi political of ignorance atau pengabaian hak masyarakat adat untuk mendapat akses human security. Pengabaian ini berdampak pada hilangnya peran masyarakat adat untuk mendapat dan memiliki semacam tanggung jawab rakyat ikut suksesi pembangunan. Justru yang dia dapatkan. Masyarakat adat sejak awal telah menduga bahwa proyek ibu kota ini akan mangkrak dan kemudian hari. Ya, apalagi tanda-tanda itu terlihat ketika agenda peresmian operasional gedung Istana IKN molor dari rencana awal pada 17 Agustus mendatang. Bukti lain adalah belum muncul investor yang mestinya direncanakan bakal menyokong pembiayaan pembangunan. Padahal pemerintahan telah mengompral izin hak guna bangunan HGB yang dikuasai sepanjang 190 tahun. Presiden Joko Widodo bahkan mengajak warga Singapura untuk tinggal di kota berjuluk Grand City tersebut. Sialnya, rencana tersebut tak berjalan, apalagi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Doni Rahajo mengundurkan diri karena persoalan keterlambatan pembayaran gaji pegawai. Belakangan, Eko membaca sinyal perselisihan Presiden Joko Widodo dengan penerusnya, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto, mulanya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono menyebutkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 akan digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kabar tersebut buru-buru ditepis oleh Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Muzani memastikan pelantikan Prabowo sebagai presiden dilakukan di gedung MPR.
Presiden Joko Widodo baru-baru ini menyebutkan pihaknya tak ingin memaksakan kehendak untuk segera memindahkan ibu kota pada masa pemerintahannya di otorita IKN. Berbagai peristiwa tersebut menjadi pembuktian atas penelitian Eko selama ini, utamanya nasib pembangunan ibu kota yang rentan mangkrak karena tak direncanakan secara matang. Sejak pembentukan undang-undang, ibu kota Nusantara menuai kritik lantaran mengabaikan aspek sosial budaya, lingkungan hidup, dan potensi pemberangusan masyarakat adat. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya.